Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di minggu ketiga ya. Minggu 3 atau keempat ya. Ini terkait pertemuan ketiga untuk Zoom meetingnya yang kedua ya. Nah, hari ini kita akan coba bahas mengenai desain. Link antara desain dengan QFD ya. Nah, sebelum ke sana saya akan coba kalian siap-siapkan dulu yang mau presentasi link desainnya. Saya coba ingin mengingatkan bahwa semua grup itu akan saya pantau ya dari tugasnya. Jadi tidak ada yang bersembunyi. Kalau nggak ada alasan karena saya misalnya karena kerja praktek gitu, nggak ada alasan karena ini kan mata kuliahnya beda. Ini jadi mata kuliah untuk tata letak pabrik ini untuk fokus untuk prakteknya ya. Jadi kita tugas-tugas ya teorinya kan sudah, tinggal kita praktekkan. Perlu diingat yang lain, yang teman-teman yang belum membuat grup, agar kita membuat grup ya. Ini saya konfirmasi lagi, ini ada 19 grup ya. Flywell, Kaizen, terus BOM, kemudian ada SDM, shutdown mesin, terus ada Thor, thermal preference, kemudian ini harusnya naik ke atas. Ada Kanban, ada WU, just in time, ada nilai, ada efisiensi. Ini yang dimut aja ya. Ada sequencing, ada FIFO ya. Tolong dicek sekalian ya nama-namanya. Siapa tuh ada yang tumpang tindih namanya, ataupun nanti ada yang kurang, belum ada quick time. Terus kemudian ada TQM, dan terakhir ada schedule receipt. Nah, saya akan coba detailkan. Tugas pertama QFD yang sudah setor adalah yang setor itu yang saya kan, berarti saya masukkan. Kalau yang belum belum saya masukkan. Ada Flywell ya, terus shutdown, Flywell ini yang merah ya. Masih merah. Flywell, sorry, jangan ini. Flywell, kemudian tentu SDM ya, shutdown mesin sudah. Terus apa lagi? Royal Duck Shell mana? Oh, Royal Duck Shell nggak ada. Oh, ini ada nih. Ini ya. Terus satu lagi efisiensi.
efisiensi nomor berapa ya? Efisiensi. Efisiensi mana? Oh, ini dia. Nah, jadi kalau kita lihat, baru tugas QFD baru diselesaikan baru 4, sisanya belum pada kirim. Ini Pak mau kirim Pak. Ya cepetan, makanya sebelum ini saya ini kan kirim, tapi saya kirim periksa lagi kayak kemarin tuh ada yang kirim, pas dicek ternyata bukan kursi yang dibahas tapi toko mebel, bukan kursi tapi meja gitu kan. Instruksinya apa, dijalankannya apa. Mungkin ngambil contek dari orang, ngambil asal masuk, tapi kan pembahasan kita kursi ya. Itu saya sengaja triknya, jadi nggak biar sengaja nggak fleksibel. Kalau fleksibel kalian bisa nyontek sana sini, jadi nggak belajar nanti kalian. Oke, kursi nanti saya baca dulu mana yang ini. Nah, nanti yang kalau ada yang presentasi, kemarin yang presentasi apa? Flywheel ya? Presentasi QFD-nya dikasih, kalau di ini saya kasih merah. Kemarin presentasinya, nantinya dia presentasi ada tambahan nilai lah ya kalau dapat presentasi. Saya sengaja biar kalian belajar disiplin, karena kalau di industri itu disiplin red gitu ya. Oke. Terus ini setelah dari QFD nanti bikin desain nanti bikin struktur produk. Udah itu bikin bill of material. Dari bill of material ada peta proses, dari peta proses itu ada line balancing, LOB, line of balancing. Dari line of balancing baru blok diagram. Oh, ini dulu ARC, Activity Relationship Chart, sama ARD. Ini diagram, blok diagram. Beda aja yang beda. Blok diagram, gini aja lah. Blok diagram, setelah diagram ARC, ARD. Ini ada LOB, log of balancing, ARC, ARD, blok diagram. Menghitung dulu nih ARD. LOB, line balancing, ARC. Ini dulu sebelumnya. Hitung luas stasiun kerja. Blok diagram. Nanti diulang nih struktur organisasi. STO, struktur SO. Oke. Organisasi baru
eh, kebutuhan ruangan ya, analisa kebutuhan ruangan berarti allowance ya. Stasiun kerja itu sama ya, kerja plus allowance. Tapi ini di organisasi blog. Ini grup web ini sudah berapa ya? Apa namanya? Diagram ARD blok diagram berarti bentuk web pabrik. Pabrik. Ini udah ada berapa banyak ya? Di tahap 1 ini berarti di ini tugasnya 1, 2, seterusnya. Uh, 13 pertemuan. Harus ada percepatan karena kita kan cuman 12 pertemuan. Berarti ini ada yang 2. Ini harusnya ini 1 struktur produk. Oke. Ini struktur produk sama bill of material harus barengan. Peta proses sama LOB harusnya barengan. Sama SK allowance. Ini ARD sama ARC bisa sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blok diagram. Nah ini harusnya bisa sama ini. ARC, ARD, blok diagram. Ini organisasi ARC sendiri. Nah ini bisa hilang 1, 7, 8. ARD ini untuk organisasinya, kantornya. Ini kan ada area ini Kak, buat area pabrik, ini area kantor. 8, 9, 10. 10 pertemuan. Oke, kita nanti saya plototin satu-satu, jadi yang udah ngirim. Coba yang ini nih, saya lihat ya. Tag ergon tata pabrik ya. Zoom. Siapa nama tadi? Bill of material Pak. Apa?
Grup apa? Yang BOM Pak, Bill of Material. Oh, BOM. BOM. Udah pernah masuk ya? Oh, bukan itu SDM. Oh. Saya lihat ya. Mana sih tadi? Bom. Tata pabrik. Kalau yang lain udah saya periksa. Nah, oke. Harga murah, banyak menarik, bentuk menarik, banyak tipe, kenyamanan, kualitas. Sangon. Bentuk menarik. Ini bentuk apa ini bentuknya? Terus kemudian gambar pakai kayu. Ini bentuk menarik tuh apa? Misalnya ini bentuk menarik, misalnya ini desainnya model desain misalnya apa ya, misalnya lebih ke alami, desainnya desain natural, desain menggunakan tipikal desain minimalis, jangan bentuk tok. Terus ini kan terkait dengan ini ya. Terus kemudian ini apa nih, lembaran kayu apa lem kayu, pakai lem. Terus Iya Pak. Unik. Ini gini supaya jelas, kalian itu membuat ini tuh harus jangan ngambang tuh, jangan unik apa gitu, apa keunikannya apa, misalnya ini kan ini permintaan customer ini, tapi diterjemahkan di sini tuh diterjemahkan dalam bentuk secara teknis apa. Kalau ini kan pakai cat kayu misalnya, benar, cairan anti rayap dalam rangka kualitas tidak cepat. Ini kaitannya dengan awet, di sini nggak ada yang sebut awet ya, kualitas. Ini anti rayap hubungannya sama siapa nih? Sama kualitas, oke. Pakai cat kayu, kualitas kayu. Lem kayu apa? Karena kualitas. Karena kenyamanan pakai apa? Bentuk. Nah, bentuknya nggak jelas. Ya. Harus jelas. Jadi bahasannya jangan universal gitu apa ya bentuknya, Pak? Iya, jadi harus teknis tuh. Misalnya apa? Spesifik apa? Spesifik ya, Pak? Spesifik. Jadi kan ini tuh semacam strategi teknis gimana caranya ini bisa terpenuhi. Nah, dinyatakan dalam bentuk keterkaitannya sama yang bulatnya, ada titiknya, itu terkait sekali. Ada yang masih di sini kan, ada ya kan di atas gimana sih? Nah, berhubungan sekali. Oh, ini nih 9 nilainya 3 itu. Nah, kalau diangkakan bisa ini nilainya berapa ya. Nah, terus kemudian ini harus lebih spesifik supaya kamu apapun itu, sebenarnya menerjemahkan bisa macam-macam kan, banyak. Kenapa bisa interpretasi ya? Kalau saya bilang kursi diterjemahkan dalam bentuk mebel, toko mebel, terus kemudian sebenarnya nggak ada masalah, itu juga boleh. Cuman kan tugasnya bikin kursi, ya bikinnya kursi gitu. Ini terjemahannya bagaimana strateginya gitu, ngerti nggak ya? Iya Pak. Nah, ini customer requirement tuh apa yang si customer merasa punya ini gitu, tapi ininya adalah strategi bagaimana membuat ini bisa terpenuhi gitu, requirement apa supaya si customer terpenuhi. Nah, kalau ini kan kita bandingkan, kalau jenis kursi kayu, kursi besi, kursi plastik, mungkin penerjemahannya bukan ke sini. Berarti misalnya kursi ini kan terkait misalnya target, harusnya gini, targetnya kita tuh mau bikin apa. Misalnya kursi meja tamu, misalnya kursi apa ya, kursi customer misalnya, kursi santai. Nah, di sini tuh jangan sesuatu yang beda. Kursi santai ya bandingkan dengan kursi santai
yang lain. Ya misalnya kursi santai, kursi santainya dari PT X, kursi santainya dari si A, si B gitu loh. Kalau dalam bentuk, kalau misalnya kita bandingkan, kalau kita membuat sebuah desain QFD-nya toko, ya bisa tokonya si A, si B, si C gitu, kita bandingkan nilainya berapa. Berarti kalau 4 sangat murah dong, berarti harus dibuatkan. Nah, kalau yang ini kan nanti dibandingkan, kalau murah menurut kita ini yang paling murah. Kalau dari pesaing lain 3, 2, 1 itu pengertiannya orang lain nilainya berapa menurut kita. Kalau 1 berarti kan bentuk menarik itu, kalau nilainya 1 berarti rendah dong, tidak menarik dong ini mah. Banyak tipe berarti ya sedang lah 2, nggak terlalu banyak tipe. Kenyamanan 3 harus nyaman. Nah, kalau nyaman harusnya larinya jangan bentuk, misalnya itu si kursinya ada cushionnya, ada yang empuk-empuknya tuh ya, ada busa gitu kayak sofa gitu ya, Pak? busanya gitu. Terus kemudian kualitas kan terlalu umum, nggak bisa aja ini benar, bisa ditambahin. Jadi nah ini kalau kenyamanan nih diterjemahkan, bagaimana supaya nyaman, pakai busa, pakai kipas angin, kursi kan artinya bisa aja kursi. Jadi ini adalah implementasinya untuk menerjemahkan apa yang diinginkan ini, diterjemahkannya dalam apa. Tapi kan ada yang sangat terkait langsung, ada yang tidak terkait langsung. Ya. Nah, ini adalah absolute important itu pengertiannya. Menurut kalian dari sekian banyak strategi ini, mana yang memang menurut kamu tuh berasa yang penting si busanya enak gitu. Nah, bisa aja kan dari sekian strateginya. Terus difficulty itu ke tingkat kesusahan. Menurut kamu yang paling susah yang mana? Kasih nih 5, kayu sangon. Bener nggak kayu sangon tuh paling difficult, paling susah? Bisa aja kayu sangonnya susah nyarinya Pak, jadi makanya dinilainya paling gede 5. Nah, ini important, berarti masalah yang diunggulkan dari sini saya analisa. Wah ini nih yang paling gede nih, yang penting kayu sangonnya yang jadi unggulan. Jadi kalau kita kali ya ini dikali ini jadi nilainya gede tuh. Ya, terus nanti kita target itu nilai yang akan dicapai. Nah ini kita bandingkan dengan produk lain, apakah dia pakai kayu sangon tidak, atau dia pakai sangon tapi nilai kualitasnya kurang, lebih bagus yang kita. Nah, ini mah beda produk, kursi kayu, kursi produk, kursi plastik itu beda produk. Oh jadi harusnya beda dari kayu sangon, kayu jati gitu tak Pak? Ya bisa. Bukan maksud saya, mungkin lebih cenderung ke desain. Misalnya kursi, ini kan kursi ya, Nah, kursinya kursi yang misalnya kursi santai. Kursi santai itu kursi santai yang punya PT Hitra, kursi santai yang punya PT apa gitu. Bukan si bahan bakunya yang jadikan perbandingan. Kalau kasus ini ya. Kalau misalnya kasus lain, kalau bisa aja di sini kursi kayu, kursi besi, kursi plastik. Terkait murah, menurut saya kursi plastik yang paling mahal, yang paling murah nilainya. Kursi kayu sangon tuh kayu apa sih? Kayu sangon apa ya? Ya adalah mungkin ya kursi kayu. Nah, terus kemudian bentuk menarik, ketahanannya harusnya ada daya tahan misalnya. Dari sekian itu bahan baku kayu kan nggak terlalu tahan lama ya. Misalnya
Ya bisa ada yang tahan lama, cuman dikasih. Nah, makanya di sini antara strategi apa implementasi ini dikasih segitiga ini untuk saling berhubungan, saling menguatkan nggak, misalnya kayu sangon, tapi ini kan ditambahkan dengan apa misalnya awet misalnya. Nah ini cairan anti rayap, ini saling berkaitan, saling mendukung atau saling sangat berhubungan atau tidak berhubungan sama sekali. Harusnya diisi semua. Gitu. Mira. Halo. Iya Pak. Kamu nanti gini, kamu perbaiki lagi, tapi tetap saya masukkan. Kalau ini gak ada masalah, maksudnya ini mungkin masih oke lah, saya ini juga jangan sampai kosong. Ngapain ada gini kalau nggak diisi? Harusnya ini. Berarti ditambahin 1 gitu ya Pak ya? Iya, sebenarnya mau tambah 1 mau berapapun, tapi nanti harus dibikin digeser ke pinggirnya gitu loh. Jangan dikosongin. Ini tingkat important kualitas, berarti yang paling penting. Boleh. Supaya nggak bingung, ini bisa aja nanti ya boleh di sini juga boleh, di belakang sini juga boleh. Ya. Nah, saya masukkan, ini saya jadikan apa? Bom masuklah. Yang lain tolong dibuat ini kan dipersiapkan ya. Harus mengerti, orang teknik industri kalau nggak tahu QFD wah kelewatan. Karena inti dasar dari teknik industri adalah kemampuan menerjemahkan apa keinginan si pelanggan, dan kemudian kita sebagai orang industri harus mencoba memenuhi apa keinginan si pelanggan itu. Makanya dengan adanya QFD ini membantu untuk menerjemahkan apa keinginan si pelanggan gitu. Nah, setelah kita tahu ini apa keinginan pelanggan ini dari bahan baku, dari desain dan sebagainya, itu nanti diterjemahkan ke dalam desain. Jadi desain itu harusnya tidak hanya gambar, tapi mempresentasikan terkait dengan bahan bakunya apa, terus kemudian apa sih yang dipenuhi oleh nanti presentasinya sampai ke sana. Jadi tidak hanya desainnya gini Pak udah selesai, tapi harus diterjemahkan ukurannya gini, kemudian tampak belakang, tampak depan dan sebagainya. Nah tapi kita bisa harus menjelaskan terkait dengan nyambung nggak terhadap apa di dalam QFD itu, dari pasti harganya murah dan sebagainya. Ini adalah mencoba menyambungkan apa permintaan si pelanggan dengan desain gitu. Kayak kan sama kan kalau kita misalnya bikin baju lah. Nah, saya seorang desainer misalnya ya. Terus kemudian ini secara gamblang ya, ini gamblangnya. Jadi QFD itu adalah bagaimana kita menelusuri apa sih keinginan pelanggan. Misalnya si A itu mau nikah, ya saya WO lah, wedding organizer, ngobrol dengan pasangan. Halo, gimana? Coba ceritakan mimpinya. Oh, saya mimpi itu begini. Saya ingin nanti dua-dua pengen pernikahannya di kebun misalnya. Terus kemudian ada bunga-bunga, ada logo-logo yang dimancarkan, misalnya ada kupu-kupu, ada konsepnya apa dan sebagainya. Itu diterjemahkan, si wedding organizer akan melakukan identifikasi apa sih keinginan si pelanggan A, B, C, D. Setelah itu baru dikonsep. Nah, dibuat konsep kan. Berarti apa sih keinginan itu nanti terjemahkan. Oh, berarti kalau dianya ada suka kupu-kupu, kemudian tadi udah disebutkan warna putih, serba putih yang datang, kemudian ada bunga-bunga, kebun. Nah, berarti kebunnya di mana ya strateginya? Oh, kebunnya di Kebun Raya Bogor misalnya. Sini kan berarti strategi di sini adalah Kebun Raya Bogor.
terus kemudian ada putih, terus kemudian ada kereta kencana, ada apa, ada TV, harus nanti ada misalnya orang itu bikin apa namanya prewedding dulu. Nah prewedding itu ditampilkan tapi dalam bentuk film, disebarkan. Oh berarti harus ada A B. Nah apa keinginan dari customer itu diterjemahkan di sini. Nah kira-kira mana yang masuk gitu ya. Ada pertanyaan nggak mengenai ini? Yang lain juga nanti coba kirim lagi ke saya terkait dengan ini. Masih banyak ini, banyak. Nanti sekarang hari ini desain. Jadi untuk penyetoran silahkan langsung ke melalui WA, melalui email ke saya. Nanti saya masukkan. Nih udah masuk nih, udah oke nih, udah masuk. Tadi SDM. Tadi apa sih? Yang bom Pak, bill of material Pak. Suka lupa gitu. Nah, Pak mau nanya ya Pak. Silahkan, mangga sok nanya Naros. Semua. Halo. Naros naon? Yang nanya siapa ya? Halo. Halo. Rizik Pak itu. Oh, Rizik. Kita nggak bilang Pak. Oh. Siapa sih? Sumpah Pak. Yang nanya siapa yang nanya? Rizik Pak, Rizik. Anang Pak, mungkin Anang. Lempar aja. Ada yang nanya nggak? Soalnya gini nih, kita modelnya bahwa nanti kalau di pending nanti tugas kalian akan tambah berat nanti di akhir. Coba bayangin nanti semua harus ujung-ujungnya kalian harus nyetor. Ya, misalnya ini nih QFD udah oke, dicicil aja. Kalaupun nanti terakhir ya saya akan nilai berdasarkan jumlah yang dipenuhi. Baru satu Pak, ya udah 10% dari nilai. A B C D E F G kurang nilai. Bukan A, G. Up. Zeng tuh. Karena mata kuliah perencanaan pabrik ini soalnya ini adalah praktek semua. Karena teorinya kan udah kemarin, tinggal dipraktekin. Jadi kalau nggak ada yang nyetor hasil praktek, ya nggak akan dapat nilai. Itu aja. Desain. Kemarin udah yang nyetor desain siapa ya? Tapi saya minta koreksi. Siapa ya? Saya lupa. Yang udah nyetor desain siapa ya? Yang saya Pak kemarin. Apa tuh? Cuman direvisi. Rizik Pak, Rizik Pak. Siapa namanya? Rizik mau nanya Pak. Oh, Rizik. Buka itu yang grup yang nyetor desain siapa? Saya Pak kemarin. Ya apa grupnya? SDM. Oh, SDM. Terus, tapi kan belum selesai. Nah, oke, Iya, Pak, lagi sekarang diperbaiki. di desain ada yang ini nggak? Udah ada yang bisa, ada yang mau presentasi? Nanti saya kasih nilai tambah nih, kasih merah tuh. Ada poin 1. Di cirian bu saya mah. Yang mau presentasi. Pak, mau nanya Pak. Oke, so. Kan berarti nanti kalau minggu depan tuh berarti struktur produk gitu ya Pak ya? Ya, ada struktur produk sama bill of material. Harus bikin dua tuh. Berarti nanti jelasinnya dari awal dulu ya Pak. CFD, desain, struktur produk, baru bill of material gitu tak Pak? Iya benar. Jadi misalnya yang belum pernah nyetor, ya semuanya harus setor, harus nyambung. Jadi nggak ada satu-satu. Bill of material nggak mungkin terjadi kalau struktur produknya nggak dibikin. Struktur produk nggak dibikin, nggak mungkin bisa jadi kalau desainnya nggak dibikin. Desainnya nggak mungkin ada kalau KFD-nya nggak dibikin, gitu. Pak, Jadi, harus tapi urut. misalnya
Oh ya, QFD Pak, punten. desain kumaha. Tapi misalnya udah nyampe struktur produk, Oh. tapi kita hanya ingin menjelaskan misalnya KFD sampai desainnya aja gitu, bisa nggak tuh Pak? Ya bisa. Misalnya sekarang nih, misalnya siapa kebagian kamu, ya kamu harus jelasin QFD sama desain. Nggak bisa cuma desain tok. Nanti kalau ya artinya kalian harus setor hasil yang kamu kerjakan, QFD sama desainnya, setornya gitu. Oke, siap Pak. Ngerti ya? Jadi nanti begitu juga sama peta proses. Peta proses nggak mungkin jadi, nggak mungkin ada, ujung-ujung ada gitu. Kalau dia nggak pernah ngumpulin bill of material, nggak pernah bikin produk, nggak punya ini, nggak mungkin. Pasti saya tanya, dasar lu bikin peta proses tuh gimana? Oh, kita mah nyontek aja dari yang lain. Nggak bisa begitu, harus dia tuh bill of materialnya apa? Bill of materialnya dibikin kalau struktur produknya udah dibikin gitu. Jadi ini satu komplit, satu kesatuan utuh kalau mau bikin. Intinya kalau kamu bikin peta pabrik, kamu harus punya landasan-landasan sebelumnya. Ada blok diagram, ada ini dulu. Gitu, nggak bisa langsung cuk gitu. Dan jangan jadikan alasan, Pak saya mah lagi kerja praktek, bodo amat kerja praktek apa enggak, tapi tugas dilaksanakan. Ya. Iya Pak. Ya, mendingan kalian banyak kerma jarak jauh gitunya. Zaman dulu saya mah ospek cuma si dosennya tuh bisa bikin dari kertas, dari gede gitu kan. Salah dicoret, diacak-acak, bikin lagi gitu kan. Sekarang ada lebih permudah, semua pakai online. Iya Pak. Tuh, coba tanya ke orang-orang yang teknik industri yang udah tua-tua sesaya mah. Pak Junial lah Pak. Pak Junial bukan teknik industri, teknik mesin. Anang. Anang man, anak yang baru sekarang yang baru belajar ke angkatan kalian kan. Pak mau bertanya boleh gak Pak? Ya, maka Boleh. Di tugas desain dikasih keterangannya apa aja Pak? Kan biasanya kalau bikin gambar mesin tuh, gambar mesin ya, bikin gambar mesin kan itu kan desain itu kayak bikin gambar mesin kan, kayak kotak gaya Amerika kan. Sebelah pojoknya itu kan ada keterangan, misalnya perbandingan 1 cm sama dengan berapa meter gitu, atau berapa tuh saya perbandingan 1 cm itu sama dengan berapa, 10 misalnya, atau 10 cm atau apa, terserah nanti digambarkan. Kemudian ada nama grup, nama grupnya sama nama peserta, NIM-nya. Kemudian di situ ada judul dari kursinya apa namanya, kursi santai, kursi apa lah gitu ya. Terus kemudian di situ tuh bahan baku, di situ ada bahan baku, misalnya bahan baku yang digunakan, pakai rotan atau pakai rotan plastik atau plastik apa, nanti kan diperlihatkan. Nah di gambarnya itu perlu ada semacam ukuran berapa senti kali berapa, dari lebarnya berapa, kayak semacam inilah bikin gambar gitu. Terus kemudian bisa juga ini terbuat bahan baku dari misalnya besi, terbuat dari kayu sangon, terus kemudian ada rotan, ada apa, kayak garis-garis menggambarkan produk gitu. Oke. Terima kasih Pak. Ada lagi tanya?
Jadi gini, kalau di mata kuliah sekarang ini, yang tata letak pabrik kedua ini, fokusnya ke tugas ya, bukan ke saya ngajarin, bukan tugas. Tugas setor, ada yang salah, ya saya benerin, ajarin, kamu gini, macam supervisi. Jadi kalian setor tugas ke saya selama 12 pertemuan. Pertemuan 1, 2, kita baru 1 nih. Ya, ini yang kedua nih, harusnya kalian ada yang udah jadi nggak desainnya? Kemarin yang SDM coba dilihatkan presentasi. Bisa? Supaya nanti teman-teman juga jadi pembelajaran. SDM siapa sini? Zik. Zik. Apa, Pak? Nah, katanya kan udah ini, coba presentasikan itu hasil desainnya yang kemarin, walaupun belum jadi, nanti biar saya arahkan. Bisa presentasikan di situ, saya udah di multi ini kan kok, multi presentasi. Bisa nggak Zik? Coba. Ya Pak, itu anaknya lagi nyari dulu Pak datanya. Mana? Ada belum? Jangan lupa absen. Iya Pak. Jangan sampai udah ditutup baru nanya absen, Pak. Absennya, absen itu nggak disebarluaskan di WA. Udah? Mana? Ini 42 orang, yang lain nggak pernah datang ya? Kenapa ya? Sibuk gawe. Kurang tahu. Takutnya gitu, ada juga yang belum bikin grup, nyantai. Saya khawatir mindset atau orang-orang yang udah lama-lama nempel ke kalian, gampang nilai mah nanti pas di ujung-ujung hari udah mau wisuda, barunya apa gitu, mohon supaya dikeluarin nilai, ya itu nggak benar. Jadi kalian harus memeriksa setiap, kalau ini ada yang jelek, nah coba ajukan. Jadi jangan terakhir mau ujian, mau sidang baru ngurusin nilai, baru ketahuan nilai ini belum keluar. Wah. Mana? Udah ada? Ketemu? Lagi dicari, Pak, nggak ketemu. Wah, kok bisa begitu? Nah, itu teh. Ya, saya tuh. Yuk, absen. Kemarin siapa yang ngirim saya namanya? Coba ngirim WA ke saya. Nah, paling di WA kan ada meren. Pak, saya kirim WA, Pak. Grupnya SDM ya?
SDM. Nah ini desainnya kayu mahoni, dempul kayu, cat kayu, bako atau tok, lem kayu, cairan anti rayap. Gini. Ini sentimeternya mana? A, B, C. Mungkin lebih bagus hitungan tidak hanya panjang ini, tapi misalnya gini, ini tingginya berapa sih sebenarnya? Harusnya jangan panjangnya ini juga nggak apa-apa, cuman ada tambahkan itu tuh di sini tinggi berapa nih, jadi ada kayak gini nih misalnya ya, mana gambar insert. Misalnya gini, tingginya berapa? Pak, berarti kurang tinggi keseluruhan ya Pak? Iya, ini ada tinggi, ada kalau di gambar teknik kan suka ada Kita anu kaselak nonton. Kayak gitu kan, ini seberapa senti itu kan. Tinggi insert itu ulang wordnya salah ya, berapa besar 20 cm. Ini dibikin bagus ya ini mah. Kalau ini dibikin transparan dan seterusnya, tingginya ke sini berapa, lebarnya ke sini berapa, itu ya. Oke. Tapi itu coba itu mahoni ya, kamu SDM, saya cek dulu ke SDM-nya ya. Harga terjangkau kayu mahoni, kayu sandarannya yang empuk. Oh nggak nyambung, sandaran empuk ini pakai kayu doang, mana ada empuk? Ini nggak pakai empuk-empuknya. Siapa namanya? Jaki. Iya Pak. Kan di GFD-nya disebutkan, di GFD-nya nih sandaran empuk, kayu lem kayu dempul. Nah ini harusnya empuk, di sini udah jelas empuk. Kayu mahoni memang empuk, paku memang empuk, lem kayu empuk, nggak ada hubungan. Kayak gini yang harus diperbaiki ya.
rusak, tidak cepat rusak. Kalau tidak cepat rusak, ya berarti ya harusnya dari besi. Kalau kayu berarti kayunya yang harus bagus. Kemudian jam 11 masuk. Di situ posisi bentuk menarik. Bentuk menarik mungkin perlu ada, misalnya di sini bentuk menarik. Desain mengambil pada hasil desainer yang profesional. Lagi tren, jadi memantau perkembangan desain di majalah furniture misalnya, bentuk menariknya atau apa gitu. Ini kan kayak gini nih temuan nih, misalnya sandarannya empuk. Ini nggak menjabarkan satu pun terkait dengan bagaimana cara membuat empuk, terbuat dari apa. Ya, desain, pas desain, oh iya ya ternyata di desain nggak tercerminkan empuknya itu. Jadi nanti kamu bikin desainnya udah salah, bukan salah, tidak memenuhi apa keinginan si pelanggan. Jadi nanti kita lihat tadi empuknya. Nggak ada. Nah, dia lihat dari nilainya 3 kan sedang lah nilainya. Kursi aman digunakan. Oke. Cara membuat aman pakai apa? Aman misalnya digunakan, berarti aman digunakan. Di sini harusnya ada proses penghalusan dari setiap sudut. Kan kalau misalnya runcing kan bisa kena tubuh dan robek si kulit dan sebagainya. Jadi harus ada penghalusan yang sudut-sudut tuh dibentuk melekuk misalnya. Semua desainnya dibikin melengkung, jadi aman. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti ya, Mas? Ya Pak, nanti diperbaiki. Artinya kan saya juga kan nggak mungkin detail memeriksa satu-satu gitu ya. Yang saya inginkan adalah konsep berpikir bagaimana kita mendesain sebuah produk berdasarkan permintaan si pelanggan. Permintaan pelanggan itu misalnya aman. Nah, aman tuh diterjemahkan sama kita apa? Oh, berarti si kursinya itu jangan ada yang runcing, ada yang tajam, ada yang ini. Kan berarti harus ada action plan bagaimana supaya ini tidak terjadi itu. Bisa juga dengan penghalusan sudut. Terus kemudian ada kita periksa lagi yang beberapa yang kayu atau paku. Pakunya jangan nonjol tapi harus di-cut lagi atau terbuat dari pakunya paku kayu kayak dempul tambahin misalnya. Itu juga merupakan satu pengejawantahan. QFD, quality function deployment. Quality function fungsi deployment tuh menerjemahkan artinya. Pengejawantahan tuh deployment. Bahasa Inggrisnya deployment, bahasa Indonesianya menerjemahkan. Fungsi menerjemahkan kualitas dari keinginan si pelanggan. Ya. Oke, ada yang mau menyetorkan atau memperlihatkan desainnya? Ada lagi yang lain? Yang grupnya SDM saya hargai, masukin ke desain. Ya, tetapi nanti tolong diperbaiki ya. Oke, kasih merah lah dia ya. Yang lain masih belum tuh, masih banyak. Banyak banget tuh yang belum nyetor. Dapat dimanggil nukiat Cina, karena kebeda ini. Jadi sarpong diri tempat nah tadi.
wifi gratis. Oke. Ada pertanyaan? Ada Pak. Gak ada. Minggu depan itu kalian harus buat struktur produk dan bill of materialnya. Ada yang nanya misalnya, Pak, struktur produk itu apa, bill of material apa? Cari sendiri. Kalian udah teorinya udah dapet, kalian harus buka-buka lagi. Ya. Iya Pak, siap Pak. Oke. Begitu aja kali ya. Mau nanya Pak, Apa? mau nanya Oh, kalau silakan. presentasinya itu bikin PowerPoint atau gimana Pak maksudnya? Nggak usah presentasi itu produk kamu. Misalnya tadi QFD, ya tampilkan QFD-nya. Kamu cerita gitu, pengennya saya gitu. Terus kemudian saya koreksi, oh kurang ini, coba cek ini. Oh ini kurang itu. Presentasi itu menampilkan, bukan berarti kamu presentasi pakai PowerPoint. PowerPoint ya boleh-boleh aja, silahkan bisa. Cuman kayak kemarin tuh, misalnya Flywell pertama-tama bikin QFD. Bikin presentasi isinya tentang teori semua, awal presentasinya. Udah nggak usah teori, kamu nggak usah ngajarin saya. Saya pengen lihat QFD-nya, nah, baru munculin QFD-nya. Nah saya pengennya langsung munculkan produk hasil karyanya, jangan teori dulu, jangan, udah langsung QFD-nya mana, maksudnya apa ini gitu, langsung dikoreksi. Ya bisa juga dia presentasi ya bla 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 udah selesai baru saya tahapan koreksi kayak panelis gitulah. Jadi kayak saya pengujinya gitu. Oke. Silakan, ada yang nanya lagi? Saya suka kalau ditanya-tanya soalnya. Kalau diam begini kan saya bingung, ini ngerti apa enggak? Ini banyak. Nanti akan saya pantau tuh mana grup mana yang nggak jalan, mana yang udah setor, mana ada yang ini gitu. Nanti saya kirim nih, ini hasilnya. Saya kirim. Biar yang lain juga pada biar ngeh juga. Banyak yang nggak peduli dengan tugas, padahal tugas tuh untuk mata kuliah ini sangat penting karena emang nggak ada lagi untuk memang tugasnya ini. Mata kuliahnya ya ini. Grup mana sih tata letak pabrik. Nanti saya kalau udah ada perubahan, nanti kalau konsultasi bisa aja langsung tiktokan lewat WA apa ini udah bener nggak gitu, nanti saya arahkan perubahan udah oke, baru saya masukin ke lembar grup ini. Nah bentuk saya udah kirim ya. Jadi, bentuknya ini yang akan saya sebagai lembar memantau. Oke, terus kemudian untuk minggu depan tanggal 11-12 saya bagi dua grupnya, nanti saya akan keluarkan yang tanggal 11 praktikum untuk ergonomi dari ergonomi yang tanggal 11 berarti hari Senin ya. Kita ngambilnya jam 1-an ya, jam 1 sampai ke bawah. Jam 1. Kan pagi ada ini ya, ada ngajar ya, berarti untuk minggu depan itu tatap muka ya, quality tentang pengukuran kualitas. Nah setelah itu langsung lanjut ke praktek ya, prakteknya. Tapi yang hari Senin itu grupnya 1 sampai nomor 10 sampai delay prakteknya ya, grup 1 sampai 10. Nanti besoknya hari Selasanya
dari 11 sampai 19 prakteknya. Jadi nanti nggak boleh disatuin di grup karena terlalu banyak. Oke, paham ya. Dan jangan lupa pada uang biaya praktek itu 110.000. Silahkan nanti ke fakultas, itu mau urusan fakultas ya. Iya Pak, siap. Tanggal 11-12 kita praktek ergonomi, karena setelah saya ini kayaknya harus dipercepat ergonomi, praktek ergonomi supaya kalian bisa buat KP. Kan banyak yang nanya tentang ergonomi K3. Nah, ergonomi juga salah satu faktor juga untuk bisa dipraktekkan di KP masing-masing sebagai bahan untuk penulisan juga. Makanya harus dipercepat ini. Ya, dari nanti saya ulanglah di WA, nanti khusus untuk dipraktek. Oke. Jangan lupa kirim desainnya. Jadi yang belum pernah ngirim ya, misalnya grupnya Tor, grupnya Kanban, dan lain-lain, itu jangan ngirim desainnya aja, sama KFD-nya sekalian gitu. KFD sama desain. Nah, untuk sampai besok berarti kalian numpuk tuh kerjaannya. Untuk minggu depan berarti dia harus bikin KFD-nya, bikin desainnya, bikin struktur produk, sama bill of material. Ya, makanya jangan ditunda-tunda gitu. Harus, nggak mungkin, nggak akan saya terima kalau cuman hanya bill of materialnya aja. Kalau nggak disertai KFD-nya, desainnya, struktur produknya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ya udah saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.